Sobat, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa kata insya Allah begitu sakti? Insyaallah. Insyaallah. Dua kata sederhana ini ternyata menyimpan kekuatan luar biasa yang bahkan para nabi pun merasakannya. Dan hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik insya Allah melalui kisah 3 nabi yang akan mengubah cara pandang kalian selamanya. Trust me guys, kalian akan terkejut dengan apa yang terjadi ketika mereka lupa mengucapkannya, dan kalian pasti akan merinding mendengar apa yang terjadi ketika mereka mengucapkannya dengan tulus. Ready? Let's dive in. Insya Allah, secara harfiah artinya jika Allah mengendaki. Tapi guys, ini bukan sekedar basa-basi atau formalitas belaka. Bayangkan, kalian lagi planning liburan dengan teman, atau janji ketemu klien besok. Kalau kalian bilang, aku pasti datang insya Allah, itu bukan cuma sopan santun. Itu adalah pengakuan jujur bahwa kita ini manusia biasa. Kita punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Kita bisa berusaha, tapi Allah yang berkehendak. Dan yang bikin amazing, insya Allah juga adalah doa. Doa agar Allah mudahkan jalan kita, agar rencana kita diberkahi. Tapi tunggu dulu, ternyata para nabi juga pernah mengalami hal ini. Dan kisah mereka will blow your mind. Bayangkan ini, Nabi Sulaiman, raja yang punya segalanya. Suatu hari beliau bersumpah dengan confident banget. Malam ini aku akan berkeliling dengan semua istriku. Dan guys, beliau punya puluhan istri. Ada yang bilang 70, ada yang bilang 90, bahkan ada yang menyebutkan 100. Dan beliau yakin banget, semua istri akan hamil dan melahirkan anak-anak yang tangguh yang akan berjihad di jalan Allah. Saat itu, seorang malaikat berbisik lembut, ucapkan insya Allah. Tapi guys, Nabi Sulaiman lupa, dia tidak mengucapkannya. Dan yang terjadi selanjutnya akan membuat kalian merinding. Setelah malam itu berlalu, ternyata yang hamil cuma 1 istri. Dan guys, listen to this, yang dilahirkan bukan anak yang sempurna, tapi setengah manusia. Rasulullah SAW kemudian berkata, kalau Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya dia tidak melanggar sumpahnya, dan lebih diharapkan hajatnya terpenuhi. Hikmah yang bisa diambil, insya Allah bukan sekedar basa-basi guys. Ini adalah pengakuan bahwa kita butuh izin dan berkah dari Allah. Tanpa itu, even the most powerful king di dunia pun bisa mengalami hal yang tak terduga. Sekarang, imagine skenario yang paling berat dalam hidup. Kalian diminta ayah untuk dikorbankan. Yah, you heard that right, dikorbankan. Ini yang terjadi pada Nabi Ismail. Ayahnya, Nabi Ibrahim, datang dengan kabar yang shocking. Nak, aku dapat mimpi dari Allah untuk menyembelihmu. Normal reaction, panic, argue, atau bahkan run away, right? Tapi apa yang dilakukan Nabi Ismail? With incredible calmness, dia berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Engkau akan mendapati aku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar. Insya Allah. Dia tidak bilang, pasti aku akan sabar. Dia bilang, insya Allah, aku akan sabar. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Plot twist yang amazing. Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Dia selamat dan pengorbanan tetap terlaksana. The lesson is, when you say insya Allah with full surrender, dengan hati yang ikhlas, Allah will always make a way, bahkan dari situasi yang impossible sekalipun. Plot twist terakhir guys, karena kita sudah bilang insya Allah dengan tulus, tapi ternyata Allah punya rencana yang berbeda. Ini yang dialami Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Khidir, seorang hamba Allah yang punya ilmu spesial, Nabi Musa ingin belajar darinya. Dengan yakin banget, beliau berkata, engkau akan mendapati aku insya Allah sebagai orang yang sabar dan tidak akan bermaksiat. Insya Allah guys, Nabi Musa udah bilang insya Allah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan, Nabi Musa nggak bisa sabar. 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali dia bertanya dan protes dengan apa yang dilakukan Khidir. Akhirnya Khidir bilang, inilah penjelasan dari hal-hal yang engkau tidak mampu bersikap sabar. Wait, jadi insya Allahnya nggak berhasil. Actually ini justru yang indah dari insya Allah. It's not about control guys, it's about trust in Allah's better plan.
Nabi Musa tetap dapat ilmu yang luar biasa dari Khidir, meskipun gak sesuai ekspektasi awal. Allah punya cara yang lebih baik untuk mengajarkan beliau tentang hikmah-hikmah kehidupan. So guys, next time kalian bilang insya Allah, remember these 3 powerful lessons. Pertama, dari Nabi Sulaiman, insya Allah is your protection. Ini mengingatkan kita bahwa kita butuh Allah dalam setiap rencana. Kedua, dari Nabi Ismail, insya Allah with full surrender akan membuka jalan yang tak terduga. Allah akan buat jalan keluar dari situasi tersulit sekalipun. Ketiga, dari Nabi Musa, kadang Allah punya rencana yang berbeda dari kita. Dan trust me, rencana Allah selalu lebih baik. Mulai hari ini, jadikan insya Allah bukan sekedar kata yang keluar dari mulut. Jadikan dia mindset. Jadikan dia pengingat bahwa kita ini manusia yang butuh Allah. Tapi ingat ya guys, jangan jadikan insya Allah sebagai alasan untuk bermalas-malasan, atau udah ada niatan untuk mengingkari janji. That's not how it works. Insya Allah adalah tentang effort maksimal dengan surrender total kepada Allah. Dan percayalah, hidup kalian akan berubah. Insya Allah. Jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Insya Allah, mereka juga butuh reminder ini. See you di next video.